Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerdas, berjumpa lagi bersama Kamega kali ini di program Mangente Sekolah. Nah sahabat cerdas semuanya, Kamega dan juga tim kali ini berkesempatan untuk datang di SLB Liliani 2 Latuhalat. Untuk mengetahui profil lengkap dari SLB ini, ikuti Kamega terus ya bersama dengan tim Maluku Cerdas. Baik sahabat cerdas semuanya, kali ini Kamega sudah bersama dengan salah satu guru yang mengajar di SLB Liliani Latuhalat ini. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang. Baik, dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Kori. Ibu Kori. Nah, Ibu, saya lihat di sini nih ada beberapa alat bantu atau seperti apa nih? Ibu mungkin bisa menjelaskan alat-alat yang digunakan di sini. Oke, siap. Ya, ini adalah alat-alat peraga. Alat peraga untuk anak-anak belajar. Dengan alat-alat peraga ini, mereka bisa menyusun gambar. Dari awalnya bentuk gambar, biasanya kita lepaskan, kasih mereka susun lagi sesuai dengan bentuk. Apakah mereka punya konsentrasi untuk dapat menyusunnya dengan benar atau tidak. Jadi dalam satu pola gambar binatang ada beberapa 4 atau 5, berarti mereka sudah dapat memahami misalnya bagian kaki warnanya apa, ekor warnanya apa. Dari situ mereka sudah belajar tentang matematika, IPA, dan bahasa Indonesia juga boleh. Oke, jadi dari satu alat bantu itu bisa merangkum mata pelajaran ya. Baik sahabat cerdas, kali ini Kamega sudah bersama dengan Ibu Kepala Sekolah dari SLB Liliani 2 Latuhalat. Nah, kita akan berbincang-bincang nih mengenai profil lengkap dari SLB yang Ibu pimpin. Mungkin kita mulai pertama dengan perkenalan nih. Silakan Ibu. Perkenalkan, nama saya Farida Atuhusula SPD sebagai pimpinan SLB Liliani 2 Latuhalat. Oke, biasa disapa dengan nama panggilannya Ida. Ibu Ida. Nah, mungkin Ibu Ida yang pertama nih, Ibu bisa menjelaskan nih mengenai visi dan misi serta tujuan dari sekolah SLB yang Ibu pimpin. Iya, terkait dengan visi dan misi serta tujuan di sekolah SLB Liliani 2 ini, karena ini anak-anak berkebutuhan khusus, visinya itu terlayaninya pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di negeri Latuhalat secara optimal. Dan misinya itu otomatis tidak terlepas dari visinya, yaitu yang pertama memberikan kesempatan belajar kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, membantu anak berkebutuhan khusus dalam mengatasi masalah kelainannya. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan profesionalisme, kinerja pendidik dan tenaga kependidikan di SLB ABCD Liliani 2 Latuhalat. Yang keempat, meningkatkan sosialisasi dan penjaringan anak berkebutuhan khusus di Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Yang kelima, memberikan motivasi kepada masyarakat agar menyadari akan pentingnya pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Yang keenam, meningkatkan kerjasama dengan pihak lain, individu, instansi pemerintah maupun swasta. Yang ketujuh, menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif bagi kelancaran proses pendidikan. Dan tujuan sekolah yaitu yang pertama membentuk siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, membentuk siswa yang memiliki akhlak mulia dan berbudi pekerti yang luhur. Yang ketiga, membentuk siswa yang memiliki ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, membentuk siswa yang memiliki life skill sebagai bekal untuk hidup di masyarakat. Yang kelima, memberikan terapi atas hambatan yang dimiliki para siswa. Yang keenam, membentuk siswa yang kreatif dan mandiri. Oke. Nah, Ibu, berapa jumlah nih dari siswa-siswi yang ada di SLB yang Ibu
Iya, kalau jumlah keseluruhan siswa di SLB ABC Leliani 2 Latuhala berjumlah 38 siswa. Yang terdiri dari tingkatan SDLB 17 siswa, yaitu laki-laki 8 siswa, perempuan 9 siswa. SMPLB 13 siswa yang terdiri dari laki-laki 7 siswa, perempuan 6 siswa. Dan SMALB 8 siswa, terdiri laki-laki 4 siswa dan perempuan 4 siswa. Oke, Ibu. Itu jumlah siswa dan siswi ya. Iya. Terus terkait jumlah tenaga kependidikannya dan pendidik juga ada berapa orang? Iya. Kalau tenaga pendidik itu ada 5 orang, tenaga kependidikannya 1 orang, sama penjaga sekolahnya 1 orang. Jadi berjumlah semua ada 8 orang. Oke, ada 8 orang. Nah, Ibu, kan kita ketahui bahwa SLB ini merupakan lembaga yang dibentuk khusus ya untuk menangani anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Iya. Nah, kira-kira kurikulum apa nih, Ibu, yang sekarang digunakan di SLB, Ibu? Iya. Kalau untuk kurikulum, seiring dengan berjalannya waktu Menteri Nadiem Makarim, Ya. kita itu masih mengikuti kurikulum Merdeka. Ya. Tetapi dengan sekarang ini ada pergantian menteri juga, kurikulum deep learning kita masih taraf pembelajaran untuk guru. Oleh karenanya itu kita masih mengikuti dulu dengan kurikulum Merdeka. Ya, yang lama. Oke, Ibu. Nah, terkait jumlah ketunaan di SLB ini ada berapa, Ibu? Kalau tunanetra lagi tidak ada kosong. Tunarungu wicara itu dari tingkat SD sampai SMA itu ada 2 siswa. Ada 2. Tunagrahita ada 23 siswa. Down syndrome itu ada 3 siswa. Tunadaksa itu ada 2 siswa dan autisme ada 8 siswa. Lalu adakah kendala, Ibu, selama memberikan pembelajaran terhadap adik-adik kita yang memiliki kebutuhan khusus? Iya, kalau kendala otomatis ada kendala karena memang rata-rata yang mengajar di sini itu guru dari non pendidikan luar biasa. Oh, Iya, jadi mereka belajar seiring berjalannya waktu itu hanya dengan ada punya masukan-masukan dari kita sebagai senior-senior. Kebetulan kita 2 guru yang memang dari jurusan PLB. yang memang khusus. Yang ya? memang khusus. Sedangkan yang lainnya itu memang Dari guru umum. Guru umum. Iya. Oke. Nah, Ibu, terkait prestasi nih yang pernah diraih oleh anak-anak Ibu tuh, mungkin Ibu bisa cerita nih. Silakan. Kalau prestasi untuk anak-anak SLB yang ada di SLB Leliani 2 itu banyak. Kebetulan kita dari pendidikan luar biasa yang ada di Maluku, ada 16 sekolah itu dengan di dinas provinsi. Jadi ada punya kegiatan-kegiatan menyangkut dengan lomba untuk siswa-siswa anak berkebutuhan khusus. Sehingga di waktu ada kegiatan lomba itu anak-anak di sini diikut sertakan. Dan dalam ikut sertakan itu mereka itu biasanya tidak pernah ada tidak menang. Tetap ada menang. Kemarin ikut lomba, tahun yang kemarin ikut lomba yang terakhir itu literasi untuk membaca puisi dan mendongeng. Yang siswa yang 1 dapat juara 1 untuk puisi, yang satunya dapat juara 3 di mendongeng. Wah, luar biasa ya, Ibu ya. Iya, itu tahun kemarin 2024. Iya. Sedangkan juga tahun-tahun yang sudah lalu-lalu itu memang banyak. Di bidang olahraga ada, di bidang seni ada, LKSN, lomba keterampilan siswa juga ada. Sehingga yang terpampang di atas meja-meja ini itulah hasil karya dari mereka semua. Iya. Saya lihat banyak kerajinan tangan, kemudian ada banyak piala-piala. Iya, ya, Ibu, itu hasil karya mereka. Waktu ikut lomba, baik itu di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Oke, luar biasa ya. Nah, Ibu, mungkin ada kendala selama ini, entah itu dari guru-gurunya yang kurang atau alat-alat bantu yang dibutuhkan untuk memberikan terapi kepada adik-adik kita yang berkebutuhan khusus itu seperti apa? Kalau alat-alat bantu, saya rasa itu memang kurang. Yang pertama untuk masing-masing ketunaan itu punya alat bantu masing-masing. Jadi untuk yang pertama itu sangat membutuhkan itu untuk anak B, anak tunarungu wicara. Otomatis mereka harus memakai alat bantu yaitu alat pendengaran.
Tetapi kemarin-kemarin itu ada kerjasama dengan salah satu LSM namanya Rumah Generasi. Mereka kerjasama, lalu ada pemeriksaan dokter. Ternyata anak-anak di sini tidak bisa lagi untuk memakai hearing aid karena mereka sudah total. Harus itu diimplan. Jadi dipending dulu, sehingga memang itu menjadi PR bagi sekolah dan PR juga bagi Rumah Generasi atau LSM yang kerjasama dengan kita SLB ABCD Liliani 2. Oke, Ibu tadi membahas tentang LSM. Apakah dari pemerintah Provinsi Maluku sendiri sejauh ini sudah memberikan bantuan apa saja kepada SLB? Kalau mengenai pemerintah Provinsi Maluku bidang pendidikan, kamu bilang banyak itu yang diberikan. Salah satu karena kita itu kan sekolah yayasan. Dana BOS sudah terbantukan, beasiswa untuk beberapa anak juga yang sudah terbantukan. Terus untuk makan anak di panti atau asrama juga sudah terbantukan. Oke, jadi dari selain LSM, pemerintah juga ikut andil. Iya, di sekolah yayasan seperti kita ini. Oke, baik Ibu. Mungkin pertanyaan terakhir saya terkait adik-adik yang ada di sini tuh berasal dari Ambon kah, atau di sekitar sini saja kah, atau seperti apa ya? Kalau anak-anak atau siswa-siswa yang ada di sekolah SLB Liliani 2 ini bukan saja berasal dari daerah setempat, daerah Latu Halat, tapi bagian dari daerah Nusa-Niwe, bahkan kota Ambon seluruhnya, bahkan dari luar kota Ambon, yaitu Kabupaten SBB, Kabupaten Maluku Tengah yang juga ada bersekolah di sini dan mereka tinggal di asrama. Oh, di sini ada asramanya ya? Ada di depan. Asramanya itu gratis kah atau ada biaya per bulan yang harus dibayarkan orang tua Ibu? Kalau asrama itu gratis, bahkan sekolah juga digratiskan. Karena anak-anak begini kalau kita tarik biaya dari orang tua, makanya orang tua tidak akan ke sekolah anak-anak. Mereka berpikir bahwa anak-anak ini anak-anak yang biarlah mereka di rumah aja. Tapi kalau kita tidak jemput mereka, maka mereka cuma hanya di rumah. Bagaimana untuk membuat supaya mereka itu disekolahkan, kita ambil tapi tidak pungut biaya 1 sen. Oke, baik. Mungkin yang terakhir Ibu bisa memberikan sedikit saran kepada mungkin masih banyak nih adik-adik yang berkebutuhan khusus tapi orang tuanya tidak mau menyekolahkan mereka, tidak memberikan pendidikan yang layak lah. Nah, kira-kira seperti apa Ibu? Untuk orang tua, pesan untuk orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, jangan hanya ditinggalkan di rumah atau disimpan di rumah, tetapi harus mengantarnya untuk mendaftar di sekolah SLB, bukan hanya di SLB Liliani 2 Latu Halat, tetapi SLB yang ada di kota Ambon, bahkan di Provinsi Maluku. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu atas bincang-bincang singkatnya. Nah, sahabat cerdas semuanya, itu dia bincang-bincang saya bersama dengan kepala sekolah dari SLB di Latu Halat ini. Semoga teman-teman atau Bapak Ibu yang anak-anaknya memiliki kebutuhan khusus bisa disarankan atau dimasukkan ke SLB yang Ibu Ida pimpin ini. Mungkin itu saja dari saya dan Ibu Ida. Sampai bertemu lagi di Mangente Sekolah selanjutnya bersama dengan sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Maluku. Saya dan Ibu Ida pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maluku Cerdas.